Persyaratan kebun induk kelapa memang sangat ketat. Terlebih, ada ketentuan luas lahan minimal sebesar 1 hektar. Tapi sebenarnya, untuk dapat benih bermutu hanya butuh beberapa pohon induk saja, agar bisa menghasilkan benih kelapa yang tidak berbeda dari induknya. Sebenarnya yang menetapkan 2,5 hektar, 5 hektar itu kelapa biasa, karena kalau luas jumlah kelapanya di bawah 100 itu tidak direkomendasi oleh Direktorat Perbenihan Perkebunan untuk dijadikan sumber kebun induk lokal. Kalau kopior, jangankan 0,5 hektar, Pak Bintoro, beberapa pohon saja kita bisa jadikan bibit. Ini kan mau dikulturkan dan kita tahu mana embrionya. Nanti kelapa normalnya kan jangan dikulturkan, dijual saja. Atau kalau ada masyarakat mau tanam itu sudah pasti heterozigot, tidak insuala lagi, walaupun tidak 100% ya. Cuma bapaknya kita tidak tahu yang mana, tapi tidak bisa dijual karena bukan varietas itu kan, hanya orang mau tanam di rumah saja, tanam saja kelapa normal dari pohon kelapa kopior itu pasti akan berbuah kopior karena dia sudah. Tapi nanti untuk perbanyakan sumber benih yang akan diperbanyak apakah dengan Universitas Gadjah Mada atau nanti Balai Pengembangan Perbenihan dan Penguasaan Mutu Benih Tanaman Pertanian punya lab khusus. Ibu-ibu lebih jago sebenarnya kalau di lab karena mereka lebih telaten dan lebih sabar. Itu sudah berhasil. Ambil saja dari buah kopiornya, daging buahnya dijual di Ciomas, itu dikasih masuk ke es krim apa itu 250 gram berapa, 30.000 ke 40.000 1/4 kilo. Jadi itu hasilnya dari situ, embrionya dikulturkan jadi bibit, bibitnya dijual dengan dia harga di atas 1 juta, kan jadi pemasukan. Begitu, jadi tidak masalah kalau untuk kopior. Tanam kelapa genjah untuk produksi kelapa muda, lahannya nggak harus terisolasi dari kelapa varietas lain. Beda cerita untuk kebutuhan kebun induk, yang memang dipersyaratkan harus jauh dari kelapa varietas lainnya. Mengapa demikian? Kalau entok ini kan kita hanya manfaatkan untuk kelapa muda toh. Walaupun dia kontaminasi, buahnya tetap masih entok, kecuali kita tanam bijinya, baru bisa terjadi perubahan. Seperti ini, kalau kita produksi kelapa hibrida, kita pakai genja kuning nias, warna buahnya kuning. Waktu dikawinkan dengan kelapa dalam, katakan kelapa dalam tengah, Bali atau Palu, yang berwarna hijau atau coklat, buahnya itu waktu dipetik benih hibrida sudah. Jadi embrionya yang hibrida itu masih tetap seperti kelapa genja kuning nias, tidak ada perubahan. Embrionya itu kalau kita tanam baru jadi hibrida. Kalau dia kontaminasi itu sebaliknya, kalau dia kontaminasi tidak terkawin, jadi terbalik dengan kopior ya. Tangkapan maksud saya. Karena kita mau produksi hibrida, jadi harus kawin dengan kelapa dalam. Kalau dia kontaminasi itu artinya dia terjadi penyerbukan sendiri, tetap sebagai genja kuning nias. Tapi baik genja kuning nias maupun yang bakal benih hibrida, penampilan buahnya sama. Jadi kalau Pak Sukirman tanya tadi genja entok, kalau hanya jual kelapa muda tetap sama hasilnya, kecuali kita tanam sebagai bibit. Nah itu akan bisa berubah. Kita mengenal adanya penjenjangan kelas benih, mulai dari benih penjenis, benih pokok, benih dasar, dan benih sebar. Apa tanaman kelapa juga demikian? Kalau kelapa belum ada seperti itu. Karena di kelapa pun kalau yang breeder seed itu di balai kita lebih banyak hybrid ya, yang hasil rakitan. Kalau yang kelapa dalam, kelapa genja, rata-rata kelapa rakyat itu, kelapa lokal yang kita hanya observasi, tidak dilakukan pengujian. Dalam hari ini harus ada uji multi lokasi sampai tanam 2-3 lokasi, hanya observasi di tempat itu langsung ditetapkan sebagai unggul lokal, label pink ya kalau tidak salah atau apa. Kemudian kalau diusulkan dilepas lalu lulus jadi label biru, seperti itu saja. Walaupun di sidang sudah ditetapkan, oh nanti daerah
harus bangun ya kebun Indo. Jangan hanya ambil benih dari blok penghasil tinggi yang sudah ditetapkan PIT-nya. Jarang sekali mau bangun. Nggak tahu saya apa dananya atau lama menunggu dia masih jabatan baru belum berbuah kebun Indonya. Kurang tahu saya, kalau sudah sampai ke politik kan susah kita masuknya. Jadi seperti itu, padahal harus bangun kebun Indo. Jadi di kelapa berbeda dengan di kakao, kita tidak pernah. Mungkin di kakao sudah lebih maju. Kalau perkebunan kan dikatakan kelapa ini lebih ke perkebunan rakyat. Kalau kakao, teh, karet, sawit, kopi sudah lebih maju perkebunan. Mungkin mereka dari hasil penelitiannya mendapatkan lebih baik pakai itu supaya murni kan, kalau breeder seed atau benih penjenis dibandingkan kalau sudah turunannya apa berikutnya itu kan ada 4 sampai ke benih sebar dianggap tidak murni lagi. Inilah rangkaian video kuliah kelapa bersama Profesor Hengki Novarianto. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya.